Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen semuanya. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rangka mengkisahkan Wali Paiti. Malam hari ini kita lanjutkan episode yang keempat yang berjudul Wali Paiti mengislamkan Raja Jin. Kita flashback ke episode yang ketiga, bahwasanya Wali Paiti ngobrak-ngabrik kerajaan Jin, dan waktu itu ketemu Raja Jin. Ujung-ujungnya juga nanya korek api untuk ngerokok. Nah, ini kita lanjutkan episode yang keempat ini, yang akhirnya Raja Jin ini bersedia masuk Islam. Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin. Suasana jadi tegang. Saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-kencing. Ini ternyata yang terkencing-kencing bukan hanya manusia saja. Bangsa Jin kalau takut sampai terkencing-terkencing juga. Akhirnya Raja Jin bertanya kepada Wali Paiti, "Tuan Wali, buat apakah korek tersebut? Kalau hamba boleh tahu." "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paiti sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" "Ya, hanya untuk ini." Raja Jin membatin dalam hati, Wali ini aneh. Masa hanya gara-gara pengen ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku. Dasar wali semprul. Namaku Paiti, bukan Semprul." "Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba." Raja Jin mulai takut dan heran. "Terus gimana, sampean punya korek apa tidak?" tanya Wali Paiti. Kalau hanya untuk menyalakan, pakai ini saja Tuan." Raja Jin sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. "Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf, baru ingat." "Hehehe," jawab Wali Paiti. Wali Paiti mendekati Raja Jin, mengeluarkan sebatang rokok Ji Samsu. Sorry nyebut nama ini. Dan mulai menghisap rokoknya. Allah. Jadi setiap sedotan nafasnya itu Wali Paiti berzikir kepada Allah. Ini kalau biasa ini zikir nafas. Tarik nafas, melepaskan Allah. 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 Begitulah yang terdengar ketika Wali Paiti merokok. Selanjutnya Raja Jin memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini," perintah Raja Jin sambil mengambil kopi dari Wali Paiti dan menyerahkan kepadanya. "Jangan manis-manis ya," Wali Paiti berpesan. Kerajaan raja ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa Jin dan manusia sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paiti. "Sampean tidak merokok?" tanya Wali Paiti. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampean Jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paiti. "Saya tidak mengerti maksud Tuan." "Maaf, agama sampean apa?" tanya Wali Paiti. "Saya tidak beragama," jawab Raja Jin. "Oh begitu," gumam Wali Paiti. Keduanya terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Jin penasaran. "Hizib dan sholawat," jawab Wali Paiti. "Maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Jin. "Ya boleh, tapi sampean syaratnya harus masuk Islam dulu," jawab Wali Paiti. Lalu Raja Jin memanggil panglimanya
memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap balik agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Jin bersimpuh di kaki Wali Paidi dan diikuti seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuhan, kata sang Raja Jin tadi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu diikuti oleh Raja Jin dan rakyatnya. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak. Tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan apa arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana raja guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana Raja Jin, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Jin. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudikah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi? Pinta dari Raja Jin. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi. Dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Jin dan memegang dada Raja Jin sambil berkata, ajaklah hatimu untuk zikir terus. Ucapkan Allah, Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Jin dengan takdim kepada Wali Paidi. Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Paidi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Jin. Jangan sekali-kali punya niat pengen menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah. Jangan ada niatan yang lain. Karena kamu sesungguhnya bisa berzikir itu juga pertolongan dari Allah. Jelas Wali Paidi kepada Raja Jin. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia. Jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu. Kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, jawab Raja Jin dengan manggut-manggut. Kalau boleh tahu, Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Jin. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola, sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih oleh Allah sebagai gantinya, ujar Wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Jin bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama. Karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia, dan wali dipilih dari para hambanya yang dikehendakinya. Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pengen atau menjadi punya cita-cita seorang wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan. Mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, ucap Raja Jin. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja
jin dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paiti sudah tidak tampak, Raja Jin dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini demi menghormati guru kita Wali Paiti. Titah paduka akan kami laksanakan," jawab serentak dari bangsa jin semuanya. Nah, demikian episode yang keempat yang mengisahkan masuk Islamnya Raja Jin beserta rakyatnya bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat atas bimbingan Wali Paiti. Jadi hikmahnya besar. Karena gara-gara rokok nggak ada kopinya, bangsa jin, rajanya di Gunung Arjuna semuanya bersyahadat, memeluk agama Islam, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ada hikmah yang paling terpenting di sini. Tatkala Wali Paiti mengajarkan zikir-zikir dan cara ibadah kepada Allah, jangan ada terbesit di hati kita pengen mengharap menjadi wali, pengen ini, pengen itu. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita bersyukur kita diberi nikmat oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dari cukup. Soal titel itu urusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga episode yang keempat ini senantiasa memberikan hikmah kepada kita, khususnya saya pribadi dan umumnya para netizen semuanya. Kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci takwa, ilmu, amal, istiqomah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan subscribe.